Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD tema 7 subtema 3. Baiklah anak-anak, jadi manusia adalah makhluk sosial yang artinya memerlukan orang lain dan manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Sekarang, apakah anak-anak tahu sejarah komunikasi itu bagaimana? Yuk kita cari tahu bersama ya. Pada mulanya, komunikasi dilakukan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Seiring kebutuhan, penyampaian komunikasi ada berbagai macam cara. Pada zaman dahulu, asap digunakan sebagai penyampai pesan suku Indian, dan di Indonesia digunakan kentungan sebagai pertanda bahaya. Kemudian, surat digunakan sebagai penyampaian pesan tertulis. Baiklah anak-anak, lanjutan sejarah komunikasi pada daun lontar itu digunakan sebelum adanya kertas, dan saat mesin cetak ditemukan, penyampaian komunikasi berkembang menjadi surat kabar atau koran, lalu berkembang lagi menjadi radio, kemudian televisi, dan sekarang ada internet. Manusia bertukar informasi dengan berbagai jejaring sosial, ada WhatsApp, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada alat komunikasi tradisional, yaitu ada daun lontar, prasasti, gong, lonceng, keuntungan, asap, dan burung merpati. Dan selanjutnya ada macam-macam alat komunikasi modern, ada fax email atau alat pengirim dokumen, ada ponsel, ada komputer, televisi, dan ada radio. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas sejarah penggunaan telepon ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan, telegraf, dan surat sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertamanya daya jangkauannya sejauh 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Kemudian kita akan membahas tentang alat komunikasi tulisan ya anak-anak. Pada zaman dahulu, surat ditulis pada daun lontar dan surat ditulis pada kertas kemudian dimasukkan ke amplop. Kemudian sesampainya surat tergantung jarak dan biaya pengiriman. Namun pada abad ke-21 dikenal surat elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet dan telepon seluler atau smartphone. Baiklah anak-anak, penjelasan yang terakhir adalah manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama,
berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, dapat berbagi informasi secara efektif. Yang kelima, dapat berkomunikasi tanpa batas. Yang keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Dan yang terakhir, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi pada perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD, tema 7, subtema 3. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.